Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan materi mengenai ragam toksikologi, di mana dosen pengampu dari mata kuliah kami yaitu Dr. Hewan Iwayan Sudira, MSI. Next slide. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Igusti Ngurah Jagat Anam Kesatria dengan NIM 20043. Kemudian ada Kimberly Felicia Putri dengan NIM 20044. Kemudian ada Angela Ivanka Benedikta dengan NIM 20045. Dan yang terakhir ada Putri Utami dengan NIM 20048. Next slide. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari toksikologi. Next. Baik, toksikologi itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata toksikon, di mana toksikon ini merupakan anak panah yang dicelupkan pada bahan beracun. Kemudian definisi toksikologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari efek toksik atau materi asing. Kemudian dalam istilah kedokteran, toksikologi ini didefinisikan sebagai efek merugikan pada makhluk hidup akibat paparan obat dan unsur kimia, serta penjelasan keamanan atau bahaya yang berkaitan dengan penggunaan obat dan bahan kimia tersebut. Interaksi bahan kimia ini dapat terjadi melalui sejumlah mekanisme dan juga efek dari dua atau lebih bahan kimia yang diberikan secara bersamaan, yang akan menghasilkan suatu respon yang bersifat adiktif, sinergis, potensiasi, dan juga antagonistik. Kemudian ada juga ruang lingkup dari toksikologi ini sendiri. Pada awalnya didasari oleh 3 bidang, yaitu yang pertama toksikologi deskriptif, ada juga toksikologi mekanistik, dan juga toksikologi regulatori. Di mana toksikologi deskriptif ini mengkaji efek toksik bahan kimia dalam ruang lingkup dosis yang pada umumnya dilakukan secara uji toksitas. Kemudian ada juga toksikologi mekanistik atau toksikologi biokimia, di mana bidang ini mengkaji mekanisme terjadinya efek toksik di dalam tubuh organisme hidup. Kemudian yang terakhir ada toksikologi regulatori, di mana toksikologi ini mengkaji data yang dikumpulkan dari toksikologi deskriptif dan juga toksikologi mekanistik dan hasil penelitian lainnya untuk mengambil keputusan tentang penggunaannya serta menentukan batas aman dari penggunaan toksikologi tersebut. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ragam toksikologi. Yang pertama adalah toksikologi bahan makanan. Makanan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Pada makanan, terdapat mikroba yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Mikroba dibagi menjadi bakteri, kapang, kamir, dan virus. Ada mikroba yang menguntungkan dan ada pula mikroba yang merugikan kesehatan. Mikotoksin merupakan molekul toksik berukuran kecil, cukup stabil, sulit dihilangkan atau dieradikasi yang ada pada komoditas pertanian dan peternakan. Cendawan tersebut mengontaminasi berbagai komoditas pertanian, baik prapanen maupun pasca panen, dan memiliki sifat beracun ketika dicerna, dihirup, atau diserap melalui kulit oleh manusia dan hewan. Penyakit ini dikenal sebagai mikotoksikosis dan dapat menyebabkan masalah kesehatan bahkan hingga kematian. Selanjutnya adalah toksikologi pestisida. Pestisida merupakan zat atau bahan kimia yang digunakan untuk
membuat atau membunuh atau mengendalikan hama. Senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripannya, yaitu yang pertama adalah insektisida. Terdapat 4 kelompok besar seperti organoklorin, organofosfat, karbamat, dan senyawa sintetik botani dan derivatnya. Yang kedua adalah herbisida yang digunakan untuk membasmi rumput liar dalam pertanian, perkebunan, dan pertamanan. Herbisida berbeda-beda dalam selektivitasnya, resisten dalam jaringan dan lingkungan, dan kemampuan untuk diserap oleh tumbuhan. Yang terakhir adalah fungisida. Jamur merupakan parasit pada organisme hidup, mendapatkan makanan dengan melakukan penetrasi ke dalam jaringan pejamu. Fungisida digunakan untuk mencegah perusakan oleh jamur pada tanaman seperti kentang, apel, kacang tanah, dan tomat. Selanjutnya adalah toksikologi industri, merupakan bahan atau zat beracun yang berasal dari industri olahan manusia yang biasa disebut limbah. Toksikologi industri berdampingan erat dengan makhluk hidup, di mana limbah yang mengandung bahan mudah tercemar biasanya akan kembali ke alam dan merusak ekosistem. Toksikan yang termasuk dalam toksikologi industri ini berupa gas industri, klor, dan alkali, anorganik pigmen, bahkan kimia khusus yang bersifat organik, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Selanjutnya adalah toksikologi lingkungan, merupakan proses degenerasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari satu tempat ke tempat lain di alam ini. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang ditimbulkan dampak atau resiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk hidup dan organisme lainnya. Pada hakikatnya, bahan toksik yang tersebar di alam memiliki masa degenerasi yang sangat lama untuk dapat diuraikan. Keberlangsungan suatu populasi dapat terganggu oleh adanya zat sisa, bahkan toksik akibat aktivitas manusia. Yang selanjutnya adalah toksikologi kecelakaan atau toksikologi forensik, merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan korban. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui latar belakang toksikologi, digunakan dalam proses pembuktian pembunuhan, serta manfaat toksikologi sebagai media pengungkap dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun. Selanjutnya adalah toksikologi perang, di mana radiasi atau pancaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana energi dilepaskan oleh suatu atom. Menurut Badan Tenaga Nuklir Nasional, radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Beberapa radiasi yang kita terima saat ini maupun dari buatan manusia. Radiasi tersebut ada yang bermanfaat dan merugikan bagi makhluk hidup. Selanjutnya adalah toksikologi sinar, merupakan efek toksin yang ditimbulkan oleh paparan sinar. Sinar yang dimaksud seperti radioaktif ataupun reaktor atom, di mana radioaktif merupakan bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar. Radioisotop digunakan dalam bidang kedokteran, yaitu untuk mendiagnosis penyakit, terapi, pengobatan, dan sterilisasi peralatan medis. Namun, penggunaan radioisotop dapat berdampak bagi kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Kimberly dengan NIM akhir 044 akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari zat toksik. Next. Nah, kerja zat toksik pada tubuh itu sangat kompleks. Nah, mekanisme kerja zat toksik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kerja toksik
itu dilandasi oleh interaksi kimia antara suatu zat atau metabolitnya dengan substrat biologi dalam pembentukan suatu ikatan kimia kovalen sebagai akibat dari suatu perubahan kimia zat. Kemudian mekanisme ini tuh jarang terjadi untuk zat yang digunakan sebagai terapeutik. Yang kedua, itu ada efek toksik karena dia tuh terjadi interaksi reversibel antara zat asing dengan substrat biologi. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan fungsional. Kerja farmakodinamika obat itu bertumpu pada interaksi yang reversibel. Next. Nah, suatu kerja toksik itu merupakan hasil dari serangkaian proses fisika, biokimia, dan biologi yang kompleks. Nah, proses ini dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase eksposisi atau fase farmasetika. Pada fase ini, toksikan itu diubah melalui reaksi kimia menjadi senyawa yang lebih atau kurang toksik dari senyawa awal. Absorpsi suatu zat tergantung pada konsentrasi dan jangka waktu kontak antara zat yang terdapat dalam bentuk yang dapat diabsorpsi dengan permukaan organisme yang berkemampuan untuk mengabsorpsi zat. Kemudian yang kedua yaitu ada fase toksikokinetika. Nah, pada fase ini itu terdapat 2 proses yang berperan penting, yaitu yang pertama ada invasi atau transport yang terdiri dari absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Kemudian juga ada evasi yang terdiri dari biotransformasi dan ekskresi. Itu yang sangat menentukan daya kerja zat. Nah, proses transport zat kimia dalam tubuh organisme itu dapat berlangsung melalui transport pasif, di mana pengangkutan zat kimia melalui difusi pasif zat kimia terlarut itu melintasi membran sel, dan transport aktif yaitu pengangkutan melalui sistem transport khusus dengan bantuan molekul pengemban atau molekul pembawa. Kemudian yang kedua yaitu ada perubahan metabolik atau biotransformasi yang juga dibedakan menjadi 2 fase. Yang pertama itu fase 1 ya atau reaksi penguraian, itu meliputi pemutusan hidrolitik, oksidasi, dan reduksi yang akan menghasilkan kimia dengan gugus polar, dan fase 2 yang merupakan reaksi konjugasi di mana zat kimia yang memiliki gugus polar itu akan dikonjugasi dengan pasangan reaksi yang terdapat dalam tubuh organisme sehingga berubah menjadi bentuk yang dapat larut dalam air dan dapat diekskresikan oleh ginjal. Nah, reaksi ini bersifat reaksi detoksifikasi. Next. Kemudian yang ketiga itu ada fase toksodinamika. Fase toksodinamika itu adalah reaksi antara tokson dengan reseptor atau tempat kerja toksik dan juga proses-proses yang terkait di mana pada akhirnya muncul efek toksik atau farmakologi. Interaksi tokson reseptor umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik atau reversibel. Hal ini mengakibatkan perubahan fungsional yang lazim itu hilang apabila xenobiotika tereliminasi dari tempat kerjanya atau reseptor. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Angela Ivanka dengan NIM akhir 045 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu efek toksin. Next. Toksikologi memiliki beberapa efek yang merugikan bagi tubuh. Seperti yang pertama itu ada toksisitas akut yang terjadi langsung setelah paparan, baik dalam hitungan detik, menit, jam, maupun hari. Paparan akut biasanya berupa dosis tunggal atau serangkaian dosis yang diterima dalam periode waktu 24 jam. Selanjutnya yaitu toksisitas subkronik, yaitu paparan berulang selama beberapa minggu atau bulan. Paparan ini dapat dilihat umumnya untuk beberapa obat-obatan dan agen lingkungan. Contohnya, seorang pekerja terpapar timbal di tempat kerja selama beberapa minggu yang menyebabkan mengalami anemia. Yang selanjutnya yaitu toksisitas kronik, merupakan kerusakan kumulatif pada sistem organ tertentu dan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk menjadi penyakit yang dapat dikenali dengan eksposur berulang atau eksposur jangka panjang secara terus-menerus. Kerusakan ini akan menumpuk sampai kerusakan melebihi ambang batas toksisitas kronis. Pada akhirnya, kerusakan akan menjadi sangat parah sehingga organ tidak dapat lagi berfungsi secara normal
dan berbagai efek kronis dapat terjadi. Yang keempat yaitu karsinogenisitas, yaitu proses kompleks bertingkat dari pertumbuhan dan diferensiasi sel abnormal yang dapat menyebabkan kanker. Dalam karsinogenisitas ini terdapat dua tahap, yaitu inisiasi dan promosi. Selanjutnya yaitu toksisitas perkembangan, yaitu berkaitan dengan efek toksik yang memberikan dampak merugikan pada embrio atau janin yang sedang berkembang. Efek ini dapat dihasilkan karena terjadinya pajanan terhadap toksisitas tertentu, baik pada perempuan maupun laki-laki, sebelum terjadinya pembuahan atau pada ibu yang sedang mengandung. Selanjutnya, toksisitas genetik atau sel somatik, yaitu disebabkan oleh kerusakan DNA dan perubahan ekspresi genetik. Proses ini disebut sebagai mutagenesis. Perubahan genetik itu disebut dengan istilah mutasi, sedangkan agen penyebab perubahan genetik disebut mutagen. Yang ketujuh ada toksisitas darah atau kardiovaskular atau hematotoksisitas, yaitu dihasilkan dari zat asing yang masuk ke dalam tubuh yang bekerja langsung pada sel-sel yang ada dalam sirkulasi darah, sumsum tulang, dan juga jantung. Contoh toksisitas darah itu adalah hipoksia akibat pengikatan karbon monoksida dari hemoglobin yang mencegah pengangkutan sel. Selanjutnya, toksisitas dermal atau dermatotoksisitas yang terjadi ketika toksikan bersentuhan langsung dengan kulit atau didistribusikan secara internal. Efeknya mulai dari iritasi ringan hingga perubahan yang parah seperti kerusakan permanen, hipersensitif, dan kanker kulit. Contoh toksisitas dermal adalah iritasi kulit akibat paparan bensin yang ada pada kulit. Selanjutnya, toksisitas okular atau pada mata yang disebabkan oleh adanya kontak langsung atau distribusi internal ke mata. Karena kornea dan konjungtiva ini terpapar langsung oleh toksikan, konjungtiva dan erosi kornea dapat dia mati setelah terjadi paparan bahan kimia di tempat kerja. Contohnya adalah asam dan basa yang kuat yang dapat menyebabkan korosi parah pada kornea. Yang ke-10 yaitu toksisitas hati akibat peredaran darah menyebar luas dan berperan penting pada metabolisme. Hati ini sangat rentan dengan xenobiotik atau senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh. Bentuk hepatotoksisitas adalah steatosis atau akumulasi lemak di hepatosit, hepatitis kimia atau inflamasi hati, nekrosis hati atau kematian hepatosit, kolestasis intrahepatik atau cadangan darah empedu ke dalam sel hati, kanker hati, sirosis atau fibrosis kronik yang biasanya disebabkan oleh alkohol, dan hipersensitivitas atau reaksi imun yang menyebabkan nekrosis hati. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.